fungsi produksinya kita gambarkan dengan dua. Ya, kalau tadi kan satu input ya, tetapnya. Nah, atau yang berubah lah ya. Yang berubah itu kita sebut variabel, yang tetap itu kita sebut fake. Fake input dan variabel input ya. Nah, sekarang yang berubahnya tadi apa? Satu. Kenapa? Tenaga kerja saja. Tapi yang sekarang kita nggak satu pakainya Pak, isukuan itu. Kita pakai dua ya. Kan sama toh. Artinya apa? Anda nggak mau pakai orang, Anda boleh pakai mesin. Tanya perusahaan rokok gudang garam ya yang di Kediri itu, kalau dia jengkel dengan orang ya, misalnya jengkel, udah aja ini sih ganti orang ya, nggak dikasih THR ngomel ya, nggak dinaikkan gaji protes, demo dan sebagainya. Udah aja saya pakai mesin. Ya, mesin saya suruh kerja. Nggak protes dia. Tapi kalau tenaga kerja, oh nggak bisa. Kalau saya kerja harus overtime kan gitu, lembur. Ya, nah makanya nanti itu karena pikirkan, ya, makanya nanti milih-milih dalam menerapkan teori produksi, oke ya. Nah sekarang kita pakai ini, Bapak dan Ibu lihatlah ini semacam metrik, bukan? Sok, saya tanya dulu. Metrik bukan ini? Metrik, ya. Atau kalau nggak mau metrik, ya sudah sebut saja tabel gitu ya. Tapi tabel itu punya unsur dua. Dia punya row, ya kan? Ini row ya. Apa itu row? Row itu baris, ya. Dan satu lagi dia punya kolom. Ini kolom ya, jadi ada row, ada kolom. Kalau ini terpenuhi, ya sebetulnya metrik juga dia, ya kan? Karena metrik itu kan komponennya harus punya row dan kolom gitu. Tinggal kita lihat ukuran metriknya. Nah kalau di sini terserah, nanti kita mau pakai berapa ya? Oke. Nah sudah ya, kalau ini 1 sampai 6 di sini pun hal yang sama, 1 sampai 6 ya kan, berarti ini 1, 2, 3, 4, ini ada yang ketutup ya, 5 dan 6. Anda lihat aja hitung ya toh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, Anda hitung ini kolom tadi ya, ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya toh, ini sebetulnya matrik ya kan. Nah, cuma nggak kelihatan karena kita bungkusnya bukan metrik tapi dibungkusnya tabel ya, tabel. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ayo kita baca sama-sama. Bapak dan Ibu, ini ada kata modal, berarti ini faktor produksi. Ya kan? Faktor produksi apa? Faktor produksi apa? Ya sudah, modal aja. Kalau nggak mau ya capital gitu ya. Ya toh? Nah, terus di satu sisi Bapak gunakan apa? Labor itu tenaga kerja. Jadi kalau misalnya saya menggunakan 1 di angka ini ya, dengan tenaga kerja, ya kan? Oke. 1, 3. Ya, 2, 7, 3, 10, 4, 12, 5 dan seterusnya ya. Terus ke atasnya kita baca 1, 10, 2, 24, 3, 31, 4, 36, 5, 40, 6, 39. Oke?
Berarti saya bisa menggunakan kombinasi ya antara tenaga kerja dan modal. Ya, ini dilakukan oleh siapa? Pabrik rokok. Ya. Nah, kalau misalnya saya mau pakai apa itu tenaga kerja, ya. Kalau saya pakai satu modal dengan 3 tenaga kerja, itu menghasilkan berapa? Satu. Nah, ini membacanya begini, Bapak dan Ibu. Ini begini. Nah, kita lihat. Ada nggak yang sama di sini? Angkanya sama? Ada, Bu. Berapa? 12. 12. Sebelumnya? 10. 10. Terus? Nah, biasakan ya, kalau memulai membaca harus dari atas ya. 10, 12. Jangan nanti Bapak 12 lupa yang di atasnya. Ya. Ini ada. Ini 10, ini 10, ini 12, ini 12. Ada lagi yang sama enggak? Ada lagi. 28, 28. Terus mana lagi? 36, 36. Dan setelahnya ini ada 36. Ini ada 36. Nah, berarti kita bisa menggunakan kombinasi. Ya, kombinasinya apa? Ya sudah, Anda mau pakai tenaga kerja atau mau pakai mesin, kan gitu. Toh hasilnya sama. Ya. Ya toh? Sama kan? Mau yang mana mau dipakai? Boleh. Ini nanti. Nah, kalau ini dihubungkan, misalnya ya 1 dengan 3, ini membangunnya begini. Nah, gitu gambarnya nanti ya. Nah, ini masing-masing ini Anda boleh saling mengganti. Saya nggak mau tenaga kerja, saya mau pakai mesin, boleh. Tapi saya nggak mau mesin, saya mau pakai tenaga kerja, boleh. Boleh. Ya, boleh aja. Toh hasilnya ini ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Ya kan? Oke. Nah, ini nanti kalau digambarkan, ini kita sebut sebagai wilayah ekonomi produksi. Terletak pada daerah yang memiliki kemiringan negatif. Negatif ya. Atau daerah tadi kemiringan negatif itu ini ridge line ya. Ridge line-nya itu apa? Line itu kan garis ya. Iya kan? Nah, jadi dia yang punya kemiringan negatif ini yang kita hitung. Nah, ini yang relevan. Yang tidak relevan yang mana? Yang punya kemiringan positif. Jadi kita dapat menyatakan bahwa ternyata isokuan adalah ya satu bentuk kurva dengan kemiringan negatif dalam garis mendaki mencerminkan wilayah yang ekonomis produksi yang relevan. Nanti baca sendiri. Ini mengacu pada tahapan berapa? Tahap 2 kalau di situ itu ya, di teori produksi dengan pendekatan produksi total. Nah, di mana dia bekerja MPL dan MPK, keduanya positif dan dia menurun. Makanya di sini antara modal dengan tenaga kerja terjadi penggantian atau substitusi, maka kita namakan berapa sih yang harus digantinya. Makanya kita sebut dengan tingkat. Ya, tingkat marginal dari substitusi teknis. Jadi Anda bisa gunakan berapa orang dengan satu mesin atau berapa mesin dengan berapa orang gitu. Nah, ini hasil-hasilnya yang ada di kotak ini hasil ya. Jadi mulai dari sini ini hasil. Nah, ini hasil ya kan 1 sampai 6. Ini juga 1 sampai 6. Jadi yang di kotak ini ya itu adalah hasil. Oke. Nah, kita lanjut. Mana MRTS-nya? MRTS ini marginal rate of technical substitution. Ya, MRTS itu atau kita sebut tingkat marginal dari substitusi teknis. Nah, begitu Anda cari apa itu rumusnya, kita buat equation. Ini ada tanda ya, Bapak dan Ibu. Ini ada tanda negatif. Ini delta yang kita biasa tadi cari, delta K, delta L kan sudah dicari. Nah, delta K per delta L itulah yang kita sebut marginal rate of technical substitution. Ya, tidak lain dia adalah apa? Marginal produk dari L dibandingkan dengan marginal produk dari capital. Karena kalau produksi total dia hanya kenal 1. Ya toh. Nah, tapi di sini dengan isokuan kita nggak kenal 1. Berarti yang berubah itu bisa tenaga kerja,
bisa modal terhadap siapa? Outputnya. Jadi ini Bapak dan Ibu ya, ini yang pentingnya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, key